Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Febriani dengan NIM 24002164 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Di sini saya menjelaskan tentang manajemen dan digitalisasi perpustakaan dari konsep dasarnya, fungsi dan tujuan sejarah hukum perpustakaan sampai penjaminan mutu perpustakaan. Nah, kita masuk konsep dasarnya. Manajemen perpustakaan mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, kegiatan perpustakaan, termasuk pengelolaan koleksi staf, anggaran, serta fasilitasnya. Nah, pengertian digitalis perpustakaannya yaitu adalah konversi informasi dari bentuk analog ke digital, seperti memindai buku dan dokumen menjadi file elektronik yang dapat diakses melalui jaringan komputer. Nah, kita masuk ke fungsi dan tujuan perpustakaannya. Fungsinya, perpustakaan mencakup penyediaan informasi, pendidikan, pelestarian budaya, dan rekreasi untuk mendukung literasinya masyarakat. Dan tujuannya adalah membangun sumber daya manusia yang berpengetahuan melalui akses pengetahuan yang merata dan berkelanjutan. Sejarah perpustakaannya itu dimulai sekitar 3000 sebelum Masehi di Mesopotamia dengan tablet tanah liat untuk catatan administratifnya. Di zaman era kuno, perpustakaan Ashurbanipal abad ke-7 sebelum Masehi dan Alexandria sebagai pusat ilmu dengan gulungan papirus. Di pertengahannya itu ada biara Eropa, dan perpustakaan Islam melestarikan naskah seperti Cordoba 400.000 volume. Di Renaissance sampai modern, Bodleian Library 1602, Library of Congress 1800, dan perpustakaan publik massal. Perkembangannya di Indonesia itu era kolonial dimulai 1778 dengan Batavia Sense Genotaskap berkembang pasca 1945 menjadi perpustakaan negara untuk literasi nasional. Dasar hukum kebijakannya yaitu melalui hierarki perundang-undangan nasional yang mendukung pengelolaan digitalisasi dan pengembangan layanan perpustakaan. Fondasi utamanya adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan yang menjadi acuan manajemen tradisional dan modern. Hierarki hukum utamanya ada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 menetapkan perpustakaan sebagai infrastruktur budaya nasional, mewajibkan serah simpan karya ilmiah, dan menempatkan Perpustakaan Nasional RI sebagai koordinator pusat. Peraturan pemerintahnya nomor 24 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perpustakaan mengatur standar minimal layanan termasuk digitalisasi koleksi dilengkapi nomor 55 tahun 2021 tentang serah simpan. Nah, peraturan dari menterinya itu Permendikbud Pendidikan nomor 8 2015 tentang standar nasional pendidikan memasukkan perpustakaan sekolah dalam kurikulum. Nah, perencanaan perpustakaannya adalah proses sistematis menetapkan visi misi, tujuan, serta langkah mencapai layanan optimal melalui pengelolaan sumber daya. Ini menjadi tahap awal manajemen untuk mengantisipasi kebutuhan pengguna dan mendukung digitalisasi. Tahap utamanya itu ada penetapan visi misi tujuan, merumuskan arah perpustakaan seperti
peningkatan literasi digital berdasarkan analisis keadaan saat ini dan proyeksi masa depan. Identifikasi sumber dayanya menilai kemudahan staf, anggaran, koleksi, dan hambatan termasuk kebutuhan tenaga perpustakaan melalui analisis beban kerja. Nah, ada pengembangan strateginya, merencanakan pengadaan koleksi, infrastruktur, IT untuk OPAC, dan program pelatihan dengan jadwal serta anggaran terperinci. Nah, kita masuk pengorganisasian dan kepemimpinan perpustakaan. Pengorganisasian dan kepemimpinan perpustakaan melibatkan pembentukan struktur, hierarki, dan pembagian tugas untuk efisiensi operasional. Sementara kepemimpinan memastikan visi strategis terlaksana melalui arahan dan motivasi staf. Kedua elemen ini integral dalam manajemen selaras dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 dan Standar Perpusnas. Nah, selanjutnya koleksi perpustakaan dan pengelolaannya. Koleksi perpustakaan dan pengelolaannya, jenis koleksi utamanya itu ada buku cetak atau monografi, buku teks referensi, kamus, ensiklopedia, fiksi, non-fiksi untuk pinjam dan baca di tempat. Nah, koleksi non-bukunya itu ada jurnal, majalah, multimedia, arsip, fotografi, serta objek khusus seperti pamflet. Nah, koleksi khusus digitalnya itu ada tesis disertai laporan penelitian, buku elektronik, e-book, dan koleksi langkah yang diakses via OPAC. Pengelolaannya itu koleksi diklasifikasi di ditempatkan terbuka atau tertutup dan dikembangkan melalui perencanaan strategis untuk relevansi dengan manajemen digitalisasi. Nah, selanjutnya klasifikasi dan katalogisasi koleksi adalah proses pengelompokan dan pendeskripsian bahan pustaka untuk memudahkan akses pengguna melalui sistem terstruktur. Klasifikasi menggunakan Dewey Decimal Classification atau DDC yang dominan di Indonesia. Sementara katalogisasi mencatat metadata untuk pencarian via OPAC atau OPAC. Nah, selanjutnya pelayanan perpustakaan adalah penyediaan akses informasi dan bantuan kepada pemustaka melalui proses sirkulasi, referensi, dan layanan pendukung lainnya untuk mendukung fungsi edukasi serta literasi. Layanan ini dikelola oleh bidang pelayanan dalam struktur organisasi selaras dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007. Nah, jenis layanannya itu ada sirkulasi, peminjaman, pengembalian, perpanjangan buku, dan penanganan denda untuk koleksi fisik atau digital. Ada referensi, bantuan penelusuran informasi, jawab pertanyaan dan akses koleksi khusus di tempat, dan ada pendukung. Keanggotaannya baca hukum internet perpustakaan keliling serta edukasi pemakai. Integrasi dengan manajemen, layanan ini memanfaatkan katalog OPAC atau OPAC dari proses klasifikasi DDC, mendukung tujuan perpustakaan dalam era digital. Kita masuk di fasilitas dan ruangan perpustakaan. Ruangan utamanya ada ruangan anak atau umum. Kapasitasnya ada 10 sampai 100 orang. Meja berpengikat, diskusi dan akses koleksi terbuka. Nah, ruangan multimedia atau pandang dengar. Untuk DVD, digital kapasitas dari 8 sampai 20 orang dengan peralatan audio visual.
Nah, ada ruang referensi atau sirkulasi, meja layanan, Opach, penitipan tas, dan katalog. Fasilitas pendukungnya ada ruangan staf, pengelolaan pengembangan koleksi, kepala, dan penunjang. Ada WC, gudang, parkir. Lainnya seperti ruang pertemuan, perpustakaan keliling, internet, dan AC untuk preservasi. Nah, selanjutnya transformasi digital dan layanan e-library. Elemen transformasi digital seperti digitalisasi koleksi, ada pemindai buku menjadi e-box, jurnal, dan repositori terbuka diakses via Opach atau Slims. Ada AI dan otomasi seperti chatbot, referensi, rekomendasi personal, analisis data, penggunaan untuk layanan proaktif. Ada infrastruktur, yaitu super cloud, wifi, ruangan multimedia untuk referensi KPDI 2025 yang bahas AI di perpustakaan. Layanan e-library, ada akses remote, download e-resources 24/7 database seperti Garuda ProQuest. Interaktifnya webinar literasi, virtual referensi, integrasi dengan fasilitas ruang baca digital. Nah, selanjutnya ada gerakan literasi sekolah. Yaitu program nasional untuk membangun budaya baca di sekolah melalui 15 menit membaca sebelum pelajaran dimulai. Inisiatif ini didukung Perpusnas melalui Gerakan Indonesia Membaca 2025 dengan program Sepakan 1, buku dan membaca nyaring. Komponen utama GLS itu ada 15 menit literasi, yaitu siswa membaca buku non-pelajaran secara bebas untuk tingkatkan minat baca dan numerasinya. Ada pengelolaan koleksi, yaitu perpustakaan sekolah sediakan buku bermutu. Nah, integrasi dengan digitalisasi untuk diakses e-resources. Nah, ada kolaborasi. Guru pustakaan, orang tua terlibat dalam monitoring dalam kegiatan seperti resensi buku mingguan. Integrasi dengan perpustakaan, GLS selaras transformasi digital via Ipusnas untuk e-box, mendukung pelayanan hybrid dan fasilitas ruang baca sekolah. Program ini tingkatkan literasi nasional dari PISA rendah menjadi kompetitif. Nah, selanjutnya ada penjaminan mutu perpustakaan. Penjaminan mutu perpustakaan ini melibatkan penerapan standar nasional untuk memastikan kualitas koleksi, layanan, sarana, dan tenaga kerja melalui evaluasi berkelanjutan. Proses ini mencakup akreditasi SPMI dan SNI untuk mencapai indeks kepuasan minimal 3,26. Standar mutunya itu ada koleksi, sarana prasarana, tenaga, dan pelayanan. Koleksi itu seperti minimal 15.000 judul buku cetak, 2.000 e-book, 8% penambahan tahunan, dan 300 judul audiovisual. Sarana prasarana itu ada ruang baca 30%, koleksi 45%, staff 25%, dengan fasilitas digital seperti Opach. Kalau tenaga dan pelayanan staff tersertifikasi IKMKA sangat puas dengan pengelolaan berbasis teknologi ini. Proses penjaminan ini evaluasi melibatkan IAPPT untuk akreditasi, kolaborasi Perpusnas, dan sampai ke Saintek dan Continuous Improvement selaras GLS serta transformasi digital.
Nah, kita masuk selanjutnya yaitu kesimpulannya. Kesimpulannya itu manajemen perpustakaan melibatkan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengelolaan koleksi, pelayanan, fasilitas ruangan, transformasi digital, hingga penjaminan mutu melalui standar nasional. Elemen ini terintegrasi dengan sejarah evolusi dari kuno, hingga hybrid fungsi edukasi literasi dan program seperti gerakan literasi sekolah untuk literasi nasionalnya. Nah, sampai di sini video saya. Maaf dari segi kata atau salah penyebutannya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.